Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Sari. Saya dari kelas A21 NIM 2111AF. Saya mahasiswa dari kampus Farmasi Yamasi Makassar. Saya akan menjelaskan materi tentang biokimia dan ginjal dengan mata kuliah biokimia dengan dosen Bapak Maulana Zulkarnair Irmansyah, Sarjana Farmasi M Biomed. Apa itu biokimia? Biokimia adalah suatu ilmu yang mempelajari proses reaksi kimia yang terjadi dalam jasad hidup atau kumpulan zat tak hidup yang dapat berbaur, berinteraksi, dan bereaksi satu sama lain dengan cara sentuhan yang sangat rumit namun terorganisasi dengan rapi. Biokimia memiliki 3 tujuan, yaitu pertama, sifat zat kimia dalam jasad hidup dan senyawa yang diproduksinya. Yang kedua, fungsi dan transformasi zat kimia tersebut. Yang ketiga, bagaimana proses transformasi yang terjadi dalam kehidupan. Biokimia terbagi menjadi 4, yaitu pertama, protein, kedua, karbohidrat, yang ketiga, lipida, keempat, asam nukleat. Komposisi sel hidup. Yang pertama, 70-90% air H2O. Yang kedua, tersusun atas senyawa kimia yang disebut biomolekul. Yang ketiga, terdiri dari 4 grup monomer utama. Yang pertama itu gula atau polysaccharide. Yang kedua, asam lemak atau lipids. Yang ketiga, nukleotids atau nukleoasid. Yang keempat, asam amino atau protein. Fungsi biomolekul dalam sel. Yang pertama, protein berfungsi sebagai enzim karena dapat mengatalisis reaksi biokimiawi dalam sel atau biokatalis. Yang kedua, alat transfer bahan makanan dan oksigen atau hemoglobin. Yang ketiga, sebagai antibodi atau pertahanan tubuh. Yang keempat, sebagai hormon atau hormon peptida, insulin, dan glukagon. Yang kelima, pembawa informasi antara sel, komunikasi antar intra atau sel. Yang keenam, sebagai penyimpan energi. Yang ketujuh, media perambatan atau impulsor. Yang kedua, karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi dan komponen dalam struktur membran dan dinding sel. Yang ketiga, lemak berfungsi sebagai pertama struktur membran sel, yang kedua sebagai sumber energi dan sebagai hormon atau hormon steroid, testosteron dan progesteron. Ini adalah gambar bagan sel. Bagan sel memiliki bagian-bagian, yaitu membran Golgi, butiran lemak, membran sel, mitokondria, lisosom, endoplasmic reticulum, sitoplasma, ribosom, endoplasmic reticulum, inti, membran inti, nukleus, plasma inti, pori inti, dan yang terakhir ribosom bebas. Karbohidrat. Yang pertama, merupakan senyawa makromolekul yang banyak ditemukan pada tanaman pati dan selulosa, dan hewan glikogen dan kitin. Yang kedua, senyawa polihidroksialdehid dan polihidroksiketon. Karbohidrat pada tanaman. Yang pertama, pati bentuk utama penyimpanan KH yang digunakan sebagai sumber energi NCO2 ditambah NH2O atau CH2ON ditambah NuO2. Yang kedua, selulosa komponen utama pada struktur tanaman, yaitu pertama kayu 50%, dua daun kering 20%, yang ketiga kapas 90%. Yang ketiga, 2 karbohidrat pentosa, D-ribosa dan 2 deoksiribosa merupakan penyusun kerangka inti molekul DNA dan RNA. Yang keempat, karbohidrat juga merupakan bagian penting dalam koenzim, antibiotika, dan dinding sel bakteri. Penggolongan karbohidrat ada 3. Yang pertama, monosakarida. Yang monosakarida terbagi menjadi 4. Yang pertama, ribosa atau C5. Kedua, glukosa. Ketiga, fruktosa. C6. Yang keempat, galaktosa. Yang kedua, disakarida. Yang pertama itu maltosa, yang kedua solubiosa, yang ketiga laktosa, yang keempat sukrosa.
Dan yang ketiga polisakarida. Yang pertama itu pati, yang kedua selulosa, yang ketiga glikogen, yang terakhir kitin. Monosakarida. Berdasarkan gugus fungsinya, monosakarida dibagi atas dua golongan besar. Yang pertama itu aldosa atau gugus aldehid polihidroksialdehid. Yang kedua ketosa atau gugus keton polihidroksi ketosa. Oligosakarida. Yang pertama, kelompok karbohidrat ini terdiri atas disakarida atau dua monosakarida bergabung dan olisakarida sendiri, atau 3 sampai dengan 8 unit monosakarida bergabung. Dan contoh disakarida yang pertama itu maltosa, yang kedua selubiosa, yang ketiga laktosa, yang keempat sukrosa. Polisakarida. Polisakarida tersusun dari banyak unit monosakarida yang terikat antara satu dengan yang lain melalui ikatan glukosida. Dan beberapa polisakarida yang terpenting, yang pertama selulosa, pati atau amilum dan amilopektin, yang ketiga glikogen, dan yang terakhir kitin. Ginjal. Fungsi utama ginjal adalah sebagai penyaring darah. Ketika darah melewati ginjal, ginjal akan menyaring darah dan mengambil zat-zat yang memang kita tidak perlu atau berlebihan, membuangnya melalui produk akhir. Ginjal yaitu urin yang mempertahankan komponen-komponen darah. Lapisan luar tipis ini kita sebut sebagai renal atau ginjal, lalu di bawah konteks renalis namanya medula. Renalis karena medula mirip dengan kata medal yang artinya tengah, jadi medula renalis merupakan bagian dari ginjal kita yang lokasinya itu relatif di tengah atau dalam ginjal kita, sedangkan korteks dan kapsul relatif di luar. Ginjal juga memiliki struktur yang sangat penting yang kita sebut sebagai nefron. Di nefron ini yang sangat penting karena seluruh fungsi penting ginjal itu dijalankan oleh struktur kecil ini sampai nefron itu disebut sebagai unit fungsional dari ginjal atau unit, dan jumlah nefron kita cukup satu. Di dalam satu ginjal itu kurang lebih terdapat 1 juta nefron yang tersebar panjang kompleks medula. Struktur nefron. Satu nefron dan percabangan pembuluh darah yang masuk di ginjal kita, lalu ada garis yang menandakan perbatasan antara daerah korteks dan medula. Jadi bisa dilihat bahwa ada bagian nefron kita yang masuk ke medula. Arteriol merupakan percabangan dari arteri dengan ukuran yang lebih kecil. Arteriol yang membawa darah menuju nefron kita sebut sebagai arteriol eferen yang artinya menuju. Arteriol yang membawa darah menjauhi nefron kita sebut sebagai arteriol eferen yang artinya menjauhi. Arteriol eferen itu akan membentuk struktur yang kita sebut sebagai glomerulus, dan ada bagian nefron yang memeluk glomerulus yang kita sebut sebagai kapsul Bowman. Isi kapsul Bowman itu seperti ruang kosong, jadi rongga ini kita sebut sebagai ruang Bowman atau Bowman space. Mekanisme yang terjadi pada sesi ini, darah akan dibawa dari eferen kita ke arah glomerulus dengan tekanan yang tinggi. Tekanan yang tinggi ini seakan-akan mendorong darah kita dari glomerulus masuk ke Bowman. Dinding glomerulus ini tersusun atas sel-sel yang kita sebut sebagai endotel. Dinding kapsul Bowman juga tersusun atas sel-sel yang podosit. Lalu di antara kedua struktur ini juga ada sebuah membran yang namanya basement membran. Maka darahnya akan bisa menembus glomerulus ke ruang Bowman karena kehalang oleh struktur-struktur ini. Tapi saat kita teliti dalam lagi, di antara sel-sel endotel dan sel-sel putusin itu terdapat celah-celah kecil yang sebenarnya bisa tembus oleh beberapa zat tertentu. Dan basement membran kita ternyata sama bisa ditembus oleh zat tertentu, jadi ternyata struktur ini sebagai penghalang atau penyaring. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.